Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas segala nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan yang telah diberikannya kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu aktivitas rutin kita, yaitu pembelajaran online IPS yang pada kesempatan ini bertemakan kehidupan masyarakat pada masa Islam. Ketika perdagangan di sekitar Selat Malaka dan daerah lainnya di Kepulauan Indonesia semakin maju, pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat turut meramaikan kegiatan tersebut. Kapal-kapal dagang dari Arab, Persia, dan Gujarat mulai menyinggahi beberapa tempat di pesisir Sumatera sejak abad ke-7 Masehi. Melalui hubungan dagang, para pedagang memperkenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat di Indonesia. Selain pedagang, para mubalik dan ulama juga turut serta dalam memperkenalkan ajaran Islam. Hasilnya, terbentuklah sejumlah pemukiman Muslim di berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Pada abad ke-13 Masehi, mulai berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut lahir sebagai sebuah kekuatan politik, ekonomi, dan budaya yang baru setelah berakhirnya masa-masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Bagaimanakah perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam? Mari kita pelajari bersama. Tahukah kamu kapan pertama kali Islam masuk ke Indonesia? Dan dari mana tempat asalnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu mengkaji beberapa pendapat para ahli mengenai hal tersebut. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan waktu masuknya Islam dan tempat asalnya. Pendapat-pendapat tersebut akan dijelaskan berdasarkan teori masuknya Islam di Indonesia. Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Buya Hamka mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya yaitu Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung pada abad-abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekah. Senada dengan pendapat Hamka, teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Mekah dikemukakan oleh Anthony H. Jones. Menurutnya, proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir atau kaum pengembara yang datang ke kepulauan Indonesia. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi adalah catatan dari dinasti Tang yang berjudul Xin Tang Su atau Sejarah Dinasti Tang. Menyebutkan bahwa pada tahun 674 Masehi telah ada pemukiman pedagang Arab di Polusi atau Barus, pantai barat Sumatera. Pendapat kedua dikemukakan oleh Hussein Jajaningrat. Ia mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Pendapat ketiga bahwa Islam masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat, sekitar abad ke-13 Masehi. Menurut Snok Hurgronj, para penyebar Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India. Pendapat senada dikemukakan oleh Mauquite
seorang ilmuwan Belanda yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 sampai 14 Masehi. Penentuan waktu itu berdasarkan tulisan pada batu nisan Sultan Malik Al-Soleh yang berangka tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Mokwite melihat ada kesamaan batu nisan milik Malik Al-Soleh dengan batu nisan yang ada di Cambai, Gujarat. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-13 Masehi adalah catatan Marco Polo, seorang pedagang Venesia yang singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Cina pada tahun 1292 Masehi. Di sana disebutkan bahwa Perlak merupakan kota Islam. Setelah mengetahui kapan dan dari mana Islam datang ke Indonesia, selanjutnya marilah kita mempelajari persebaran Islam di Indonesia. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Cara-cara tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan. Kondisi geografis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan membuat wilayah kepulauan Indonesia menjadi daerah pertemuan para pedagang yang tidak hanya orang-orang lokal, tetapi juga bangsa lain seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Mereka berdagang sambil juga menyebarkan agama Islam. Yang kedua, pernikahan. Selain perdagangan, penyebaran Islam dilakukan melalui pernikahan. Para pedagang Muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Dari pernikahan ini terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar antara pihak laki-laki dan keluarga pihak wanita. Dari ikatan pernikahan dan kekerabatan inilah mereka kemudian menyebarkan Islam. Yang ketiga, pendidikan. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan juga melalui pendidikan. Para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang dikenal pada waktu itu adalah surau, dayah, dan pesantren. Di tempat-tempat ini, para ulama mendidik para santri tentang agama Islam. Bila telah selesai, para santri pulang ke kampung halamannya untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekelilingnya. Yang keempat, kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni, seperti pertunjukan wayang kulit. Disebutkan dalam cerita tutur bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang sehingga akhirnya dapat menarik rakyat masuk agama Islam. Persebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap. Daerah pertama yang mendapat pengaruh Islam adalah daerah Indonesia bagian barat. Daerah ini merupakan jalur perdagangan internasional, sehingga pengaruh Islam dapat dengan cepat tumbuh di sana. Di daerah ini berkembang beberapa pusat kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Aceh. Kerajaan-kerajaan Islam dikenal dengan sebutan kesultanan dan rajanya disebut sebagai sultan. Kesultanan Islam di Indonesia diperkirakan mulai lahir sejak abad ke-13 Masehi. Kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Indonesia antara lain Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, Kesultanan Banten, Kesultanan Banjar, Kesultanan Makassar, serta Kesultanan Ternate dan Tidore. Demikian penjelasan tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam. Adapun tugas kalian hari ini, yaitu silahkan Ananda membuat video diri sendiri yang sedang menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.
Hasil video tersebut akan dikirimkan ke WA pribadi saya. Adapun jenis kerajaan yang akan kalian jelaskan, nanti akan saya upload di grup Mapel IPS kelas masing-masing. Jika ada pertanyaan seputar materi kita hari ini, silahkan dikirim ke WA pribadi saya, insya Allah akan saya jawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pekan ini, semoga bermanfaat dan segala kesalahan yang saya sampaikan itu datangnya dari saya sebagai makhluk yang terbatas dan sangat kekurangan ilmu, sedangkan kebenaran yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah yang Maha Pemilik ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.